Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Horror Borneo. Sesuai janji saya akan menceritakan lagi tentang pengalaman saya yang mistis bersama teman-teman saya waktu di Pantai Batakan. Ini adalah part kedua. Nah, singkat cerita, setelah itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam atau pukul 21 malam. Kami putuskan untuk membakar ikan patin. Nah, setelah kami berkumpul, alhasil setelah kami membakar ikan patin, lalu berdirilah bulu kodok kami semua. Dan alhasil tiba-tiba dar berbunyilah teman-teman sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Kami membakar ikan tadi atau membakar ikan patin tadi atau memanggang itu adalah di bawah pohon beringin tadi teman-teman. Nah, setelah kami mendengar meletus itu, lalu kami kabur dan larilah, terpencar, terbirit-birit teman-teman, lalu terpisah. Dan yang aneh dan sangat aneh, orang di samping kami, di gazebo yang samping kami itu nggak mendengar teman-teman. Apa yang kami dengar, justru kami semua itu tadi mendengar. Nah, setelah itu lalu kami setelah terpencar, lalu kami bersatu lagi untuk ke gazebo tadi saja sudah kami putuskan. Dan kami takut kalau akan terjadi apa-apa lagi teman-teman. Nah, setelah itu, mungkin di sini hari ribut ya teman-teman. Kalian juga mendengar ya. Nah, ini suasana bertambah angker dan seram juga teman-teman di sini. Sekaligus saya memberikan cerita yang angker, dan di sini juga kebetulan itu suara angker ya. Dan setelah itu, yang lebih lucu dan lebih kerennya teman-teman, di saat kami sudah bersatu, gazebo sudah kami tutup. Itu kami tutup rapat ya teman-teman, itu memakai tarpal ya. Mungkin kalian juga tahu tarpal itu. Dan setelah itu tiba-tiba gazebo kami itu seperti ada yang menggoyang. Dan setelah ada yang menggoyang, kami itu putuskan untuk berdiam diri, hanya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan apa yang kami bisa itu dari Al-Quran kami baca teman-teman, agar iblis itu menjauh. Dan alhasil setelah kami baca, lalu terdengar suara aum. Persis suara itu seperti anjing menggonggong dan anjing kelaparan. Dan yang lebih parah, itu ada bunyi serigala teman-teman. Padahal di sana itu nggak ada serigala maupun anjing di Pantai Batakan. Tapi orang yang sering ke sana itu tahu ya, yang ada itu hanya kuda teman-teman. Dan setelah sudah menunjukkan pukul 22 malam atau pukul 10 malam, lalu kami putuskan untuk bangun lagi untuk acara makan-makan, karena warung di sana itu, kedai-kedai itu sudah tutup ya teman-teman, karena cukup untuk malam tahun baru. Dan setelah lepas dari suasana malam tahun baru, di situ sepi dan orang-orangnya saja yang buka. Mungkin orang Iwak itu kelelahan ya teman-teman. Dan alhasil setelah kami teruskan teman-teman, angin kencang itu tiba-tiba datang. Dan yang lebih mengagetkan dan mengagumkan lagi, setelah kami ingin makan malam tadi, tapi kami membakar ikan itu tidak lagi teman-teman. Setelah itu, yang lebih bikin kami merinding, gazebo itu goyang lagi teman-teman, bergoyang dan bergoyang teman-teman. Dan sampai gazebo itu atas dan atapnya itu adalah retak, karena itu kayu ya teman-teman, dan itu berlobang. Dan yang lagi mengagetkan,
Yang jatuh itu hanya apa? Buah kelapa. Tapi kelapa itu yang sudah agak tua ya, nggak mungkin orang Banjar nyebutnya itu sudah dimakan bulan, busuk ya teman-teman. Nah itu, lalu yang bikin kami kaget, kenapa ada buah kelapa jatuh di atas gazebo kami, padahal di sana nggak ada pohon kelapa. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Lalu ada yang teman aku yang aku sebut aja namanya ya, itu di Negalong, itu dia agak berbaring aja karena dia takut. Lalu Denny bilang, kita semua mungkin mengganggu mereka di sini atau kita nggak bertawar. Nah itu teman-teman. Lalu kami satu persatu bertanya kepada teman yang satu, ada apa yang dibawa kalian sehingga orang pesisir pantai dan orang lokasi Batakap ini sangat marah kepada kita, sampai terjadi hal yang di luar nalar. Nah setelah itu satu persatu kami mengecek tas persatu, dan setelah itu nggak ada apa-apa teman-teman. Dan di saat teman saya yang terakhir, bilang saja namanya Haji Udin, setelah itu ada yang dia bawa satu, yaitu adalah ketan hitam yang mentah teman-teman, seperti beras. Nah di situ kami takjub, padahal malam pertama itu, malam tahun baru itu kami nggak ada apa-apa, padahal bawa itu ya. Mungkin hari kedua dia sangat marah karena nggak menawar. Alhasil lalu kami ambil keputusan, kami buang yang di punya Haji Udin tadi ya teman-teman, ketan hitam tadi, lalu kami buang. Setelah kami buang ke pinggir pantai, agak tenang sedikit. Setelah kami agak tenang, lalu kami di sana merebus mie ya, mie instan teman-teman. Setelah kami rebus mie instan itu, lalu kami makan bersama-sama agak damai ya teman-teman. Tapi setelah pukul 23 itu terdengar alunan gemelan teman-teman di bawah gazebo. Itu nggak ada satupun yang nggak dengar gemelan itu teman-teman. Gemelan itu sangat gimana ya, seram teman-teman, sangat seram tempat itu. Dan setelah itu kami pun keluar bersama untuk memutuskan kami untuk berani, dan kami tidak menakuti lagi kepada makhluk tersebut. Apa maksud dia untuk menyalakan gemelan tadi teman-teman? Dan setelah kami melihat keluar, lalu kami tengok tirai gazebo itu tadi. Kebetulan gazebo kami itu dindingnya ya, kalau yang di depan itu enggak kami ikat, kami biarkan saja karena teman itu bisa keluar masuk ya, untuk ke toilet atau kemana gitu. Dan alhasil kami sorot dengan lampu sinter ya teman-teman, satu persatu di pesisir atau di teras-teras itu enggak ada teman-teman. Dan yang lebih menakjubkan dan lebih menyeramkan lagi teman-teman, suara gemelan itu tetap ada, tapi orangnya tidak ada teman-teman. Nah itu, lalu itu yang membuat kami teka-teki, dan kami sorot dengan sintar sampai pukul 11:30 malam, 23:30 teman-teman. Itu pun juga tidak ada, tapi suara gemelan itu semakin nyaring. Dan setelah itu diteruskan lagi teman-teman, adanya suara kereta. Suara kereta seperti kuda itu lewat. Lalu kami tambah bingung, apa yang dimaksud semua ini? Apakah mereka marah dengan kehadiran kami karena lama-lama di sini atau gimana gitu? Nah setelah itu langsung saja kami cari itu tadi ya, itu suara gemelan dan suara kereta kuda itu tadi bersamaan teman-teman.
kami cari, langsung kami sitar, dan ternyata sungguh tidak ada juga teman-teman. Sampai di atas pohon pun kami sintar, di atas pohon beringin itu juga nggak ada teman-teman. Dan ini kami mengalami semua. Kalau saya sebut satu persatu, teman-teman saya itu enggak, mungkin ada yang salah nanti. Nah, alhasil setelah itu hari sudah menunjukkan 2, 3, 4, 5. Kami putuskan lagi kembali ke gazebo sambil kami menikmati rokok dan membuat kopi hitam. Nah, setelah kami bikin kopi hitam, teman-teman, itu sudah siap saja ya. Kami itu instan ya, kopi kapal api yang baik. Tapi alangkah terkejut teman-teman, alangkah terkejut saat pengen kita minum semua itu, gelas yang diletakin tadi itu ternyata itu 10 ya teman-teman, 10 gelas ternyata hilang 1 gelas teman-teman. Itu tambah kami pusing. Sangat mengerikan lagi teman-teman. Lalu bilang teman aku tadi, kami saling bersikeras ya satu-satu. Kebetulan waktu itu yang bikin itu adalah aku bersama Haji Udin ya teman-teman. Lalu setelah itu kami bersikeras. Gelas tadi kalian lihat kan semua, bahwa itu semua itu gelas itu 10 jumlahnya. Setelah kami sajikan untuk menyajikan, tiba-tiba gelas itu hilang 1 teman-teman. Dan kami cari pun di sekitar gazebo itu tidak ada gelas tadi. Lalu tambah bingung. Mungkin kami menyangka itu ada teman-teman yang iseng, mungkin ya teman-teman, untuk apa? Menakut-nakuti tentang horor yang ada di sekitar itu tadi. Tapi semua itu teman aku dan termasuk aku juga pacar aku teman-teman, nggak ada yang mengaku. Dan mereka bersikeras benar-benar apa, aku nggak ada menyimpan dan aku nggak ada menyembunyikan gelas itu. Lalu kami berbincang masalah itu, membahas masalah itu sekitar 15 menit ya teman-teman. Alhasil waktu itu setelah pukul 12 malam, suara gemelan itu terdengar lagi teman-teman. Dan ditambah lagi suara gemelan itu teman-teman tambah nyaring, dan di sisi apa ya, bertambah nyaring, lalu dicampur lagi suara yang model seperti ombak ke pantai gitu teman-teman. Lalu kami takjub melihat pantai. Ternyata waktu itu ya gelombang gak ada tenang. Nah, yang anehnya lagi teman-teman, setelah kejadian itu yang anehnya lagi teman-teman, gemelan itu bertambah nyaring teman-teman. Kalau seingat saya itu kurang lebih jam 12 atau 00.45 ya teman-teman, hanya suara gemelan itu agak sedikit reda teman-teman. Dan agak sedikit reda itu pun teman-teman kami masih nggak tidur ya, kami masih menjaga kalau terjadi apa-apa hal yang tidak diinginkan jadi area gazebo kami. Nah, suara semakin mencekam, timbullah suasana yang merinding bulu kodok di waktu itu teman-teman. Dan hasil waktu itu sudah menunjukkan agak tenang ya, agak gak kedengar lagi karena suara gamelan tadi sudah menipis dan reda. Dan setelah itu setelah pukul 2:30 atau setengah 3 pagi ya teman-teman, itu di sana ada suara orang menangis. Nah, di situ teman-teman, kami sebenarnya nggak ada yang tidur ya teman-teman, karena kami berjaga-jaga kalau ada terjadi apa-apa di situ. Dan setelah pukul setengah 3 tadi kami terdengar suara menangis.
Lalu teman aku yang Dene tadi, dia keluar teman-teman mencari di mana tempat menangis itu. Suara itu persis di bawah pohon beringin tadi teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada teman-teman, suaranya saja ada. Setelah dihampiri Dene, suara menangis itu pun hilang seketika teman-teman. Dan setelah hilang suara menangis tadi teman-teman, di samping gazebo itu ada lagi suara bayi menangis itu di belakang gazebo teman-teman. Nah lalu setelah itu kami serentak. Lalu aku bilang, Dene, kamu dengar nggak suara bayi menangis di belakang gazebo? Iya aku dengar bang. Lalu kami keluar semua lagi, lalu kami sorot lagi dengan sinter ya teman-teman. Ternyata nggak ada juga teman-teman. Nah setelah itu, setelah nggak ada, lalu pacar aku ini ya orangnya sedikit melihat juga dengan hal-hal mistis dan misteri itu ya teman-teman, alam gaib ya orang bilang sebut. Setelah itu lalu dia melihat sosok perempuan yang aku bilang malam kemarin itu, sosok perempuan berambut panjang, mata melotot merah dan baju putih teman-teman. Dan alangkah dia itu terbang di atas gazebo teman-teman. Dan satu, dia bilang kalau kalian tidak pergi akan ada tumbal 1 orang. Nah lalu mendengar cerita itu dari pacar aku, lalu kami esok hari itu bergegas pulang. Sebenarnya kami rencana untuk 1 minggu, tapi ternyata 3 hari ya teman-teman. Sebenarnya di malam itu banyak kejadian sangat fatal, lebih daripada malam tahun baru teman-teman. Dan tidak terasa kami alhasil nggak ada bangun ya untuk malam yang kedua itu teman-teman. Nggak ada yang nggak ada tidurnya teman-teman. Malam itu berjaga semua kalau hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Dan setelah pagi lalu kami cerita ke gazebo yang di sebelah. Lalu kami tanya, aku beranikan ya, aku yang menanya waktu itu. Orang itu nggak tahu orang itu dari mana ya, tapi setelah itu aku tanya, Mas, malam tadi sekitar jam 2:30 atau lewat tengah malam itu dengar nggak suara petikan gemelan, suara kuda, lonceng kuda teman-teman, suara kereta, dan suara bayi menangis, dan suara orang menangis, orang dewasa teman-teman. Lalu dia jawab, sungguh di luar dugaan teman-teman yang dia menjawab, kami sama sekali tidak mendengar apapun. Aku dan sekeluarga tidur nyenyak pada malam tadi. Nah, lalu di situ aku takjub. Aku rasa seandainya mereka benar-benar mendengar, pasti mereka bangun. Nah, itu teman-teman. Hal-hal mistis seperti itu memang dia kalau ingin menampakkan atau menunjukkan jati dirinya ya, atau teman atau menakut-nakuti itu hanya kepada yang bertujuan. Orang lain itu bisa dia tidak melihat dan tidak mendengar teman-teman. Contoh seperti pacarku tadi melihat di atas gazebo yang aku bilang kemarin, mata melotot ya, berwarna merah, berambut panjang, baju putih. Dan itu kata pacar aku, dia bilang kalau enggak pergi kalian akan ada 1 tumbal. Nah itu bilang pacar aku tadi. Nah setelah itu kami ambil kesimpulan, kami pun masih menantang teman-teman, kami nggak pulang juga. Lalu kami putuskan untuk malam besok terakhir, dan besoknya kami akan pulang ke Banjarmasin ya teman-teman, atau ke masing-masing tempat teman-teman. Dene itu, temanku itu sebenarnya dia jaga di puskesmas sana ya teman-teman, puskesmas Batakan.
Nah setelah itu kami pun menentang, nggak pulang teman-teman. Dan setelah mendengar kesimpulan dari orang yang di samping gazebo kami tadi ya, karena sana bertetangga ya gazebo kami, ternyata dia nggak dengar. Nah di situ kami makin penasaran teman-teman. Nah bagaimana kalian juga penasaran mendengar kisah saya ini? Nantikan di part ketiga. Nanti saya akan berikan tentang seputar yang masing-masing tentang mistis yang ada di Pantai Batakan selama kami bermalam 3 malam di sana, 3 hari 3 malam. Makanya jangan lupa kalian tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa like, subscribe, and share teman-teman. Nah nantikan di part ketiga, saya rasa itu akan paling angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.